Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Yusuf Novistiawan. Saya asal dari Klaten dan saya tinggal di Desa Meramukti, Cikarang Utara, Bekasi. Dan saya berkuliah di salah satu universitas IPMI Rizkina Bekasi yang berada di Cikarang, Bekasi. Di dalam ini saya akan menceritakan tentang pidato Bung Karno tentang Pancasila. Penutupan tanggal ini mengucapkan pada pidato Soekarno sebelum proklamasi 17 Agustus 1945, tepatnya 1 Juni 1945. Sebagaimana diketahui, menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokoritsu Zombi Toisakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI. Badan ini mengadakan sidangan dan pertama dari tanggal 29 sampai 1 Juni 1945 dengan acara tunggal menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI, yaitu Dr. KRT Rajiman Widyadiningrat. Indonesia Merdeka yang akan kita dirikan nanti dasarnya apa? Hampir separuh anggota badan tersebut menyampaikan pandangan-pandangan dan pendapatnya. Namun belum ada satu yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk di atasnya dibangun Indonesia Merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia yang dinamakan Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokoritsu Zombi Toisakai. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Dibentuk panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, dan A. B. Kusma, Josukusumo, Abdullah Muzakir, A. H. Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin, yang bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Demikianlah, lewat proses persidangan dan lobby-lobby, akhirnya Pancasila penggalin Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan, dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945, diambil dari Pancasila Bung Karno, Faksi Bhinneka Tunggal Ika 2005. Inilah pidato yang bersejarah itu. Paduka Tuan Ketua yang mulia, sesudah 3 hari berturut-turut anggota-anggota Dokoritsu Zombi Toisakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang yang mendapatkan kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk menemukannya pendapat saya. Saya akan menepati permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokoritsu Zombi Toisakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti saya akan kemukakan di dalam pidato saya ini. Maaf beribu maaf, banyak anggota telah berpidato dan di dalamnya pidato mereka itu mengutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka.
Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda filosofi Grandic atau dasar filosofi ide. Dari Indonesia Merdeka, filosofi Grandic itulah fundament, filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya jiwa hasrat dan sedalam-dalamnya di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan kekal abadi. Hal ini nanti saya kemukakan Paduka Tuan Ketua mulia yang mulia. Tetapi lebih dahulu izinkan saya membicarakan pemberitahuan kepada tuan-tuan sekalian apakah yang saya artikan dengan perkataan merdeka. Merdeka buat saya adalah political independent, political of Jet atau kemerdekaan politik dalam bahasa Inggris dan Belanda. Apakah yang dinamakan politik Jet, teman-teman sekalian? Dan terus terang saja saya berkata, tatkala Dr. Zumbi Toshakai akan bersidang, maka saya tidak, dalam hati saya banyak khawatir kalau banyak anggota yang saya katakan di dalam bahasa asing. Maaf, perkataan ini seolah-olah amat berat dalam bahasa Belanda. Perkataan perkara kecil Jaberi sampai kata orang Jawa jelimet dengan teliti, rinci, dan lengkap dan bahasa Jawa. Jika sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai jelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan. Tuan-tuan yang terhormat, lihatlah dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu. Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingan kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain, semakin isinya, semakin derajatnya negara-negara yang merdeka itu. Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka, dan lainnya merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingan isinya, alangkah bedanya isi itu. Jika kita berkata sebelum negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai sampai jelimet. Maka saya pertanyakan kepada tuan-tuan sekalian, kepada Saudi Arabia merdeka, padahal 80% dari rakyatnya terdiri dari kaum Badui yang sama sekali tidak mengerti akal hal ini atau itu. Bacalah buku Armstrong yang menceritakan tentang Ibnu Saud. Di situ ternyata bahwa tatkala Ibnu Saud mendirikan pemerintah Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagai besar sebelum mengetahui bahwa mobil perlu minum bensin. Pada suatu otomotif, Ibnu Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu. Toh Saudi Arabia merdeka. Lihatlah pula jika tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat, Soviet Rusia pada masa Lenin mendirikan negara Soviet, adakan rakyat Soviet sudah cerdas. 150 miliar rakyat Rusia adalah rakyat musyrik, golongan yang percaya ada Tuhan tetapi tak menganut suatu agama. Yang lebih dari 80% tidak membaca dan menulis. Bahkan buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoy dan Volodymyr Miller, teman-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Soviet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Soviet itu. Dan kita sekarang di sini mau mendirikan negara Indonesia merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan. Maaf, Paduka Tuan Kepala Kantor Tata Usaha untuk Lembaga Tinggi dan Bahasa Jepang yang berada di bawah pemerintah militer Jepang yang mengurus persiapan sidang-sidang BPUPKI. Berdirilah, saya punya bulu. Kalau saya membaca tuan-tuan punya surat yang minta kepada supaya direncanakan sampai jelimet hal ini dan itu mulai semuanya. Kalau benar semua hal-hal harus diselesaikan lebih dahulu sampai jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka.
Tuhan tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Kita semua tidak akan mengalami Indonesia merdeka sampai di lubang kubur. Demikian adalah pidato Bung Karno tentang Pancasila. Semoga bisa kita ambil hikmah-hikmahnya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Hidup negaraku, hidup orang-orang yang mau memperjuangkan Indonesia Pancasila. Demikian dari saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.